Baik, sudah saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Wilayah ITMI Jawa Barat, kemudian Saudara Ketua Pelaksana Pak Unan, Saudara Ketua Pelaksana Bapak Eman Sulaiman, juga rekan-rekan pengurus PD Kota Kabupaten se-Jawa Barat yang kami hormati. Terima kasih atas keluangan waktunya, pengorbanan materialnya hari ini bisa berkumpul di meeting virtual hari ini dalam rangka diskusi jelang persiapan Muswil 5 secara virtual untuk bulan Desember nanti. Diskusi ini insya Allah akan sering kita adakan minimal sebulan sekali untuk mempersiapkan melancarkan jalannya meeting musyawarah wilayah virtual nanti ya. Teh kalau mau dinyalakan jangan sambil ngobrol ya, biar ini ya, biar terdengar ya. Boleh dinyalakan tapi suasananya dibuat kondusif biar enak terdengarnya. Saya lanjutkan. Ini akan kita sering bicarakan supaya teman-teman bisa paham dan mudah nanti dan tidak akan terjadi miskomunikasi dalam rangka jalannya musyawarah secara virtual. Untuk di bulan sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana kesiapan di daerah ya terhadap penggunaan platform yang akan kita gunakan untuk meeting atau untuk musyawarah virtual nanti. Dalam hal ini penggunaan Zoom Cloud Meeting. Bentar, saya sambil ini ada yang join. Ya, saya ulangi. Penggunaan Zoom Cloud Meeting di daerah sejauh mana kemampuan teman-teman, gitu ya. Dan nanti pelan-pelan kita akan arahkan ke penggunaan Zoom di PC atau di laptop. Nah, seperti itu. Jadi untuk gambarannya, ini nanti bisa tanya jawab saja ya, baik dari pengurus ataupun dari panitia pengarah, panitia pelaksana silakan menambahkan, dan dari teman-teman daerah nanti silakan berdiskusi saja ya. Saya diawali dari saya. Ini pada saat pelaksanaan nanti, teman-teman kami harapkan atau kami anjurkan semuanya bisa berkumpul di satu lokal. Jadi masing-masing daerah, 22 DPD ITMI Jawa Barat yang ada di Jawa Barat ini, silakan nanti di kota kabupaten masing-masing berkumpul di satu lokal. Umpamanya Kabupaten Cirebon, semuanya berkumpul di rumahnya atau di suatu gedung di dekat rumahnya Pak Imam misalnya ya. Atau Cianjur berkumpul di SLB-nya Pak Sukma misalnya gitu ya. Nah, kenapa harus berkumpul dalam satu lokal? Itu untuk memudahkan koordinasi ketika musyawarah nanti. Masing-masing daerah itu berkumpul dalam kota kabupaten itu satu kota satu ya. Itu ya. Jadi nanti ada
total semuanya, misalnya kalau kumpul semua 22 kota kabupaten plus 1 titik di pengurus wilayah. Nanti pengurus wilayah juga akan kumpul di 1 titik. Jadi nanti diharapkan ada 23 titik tempat untuk bermusyawarah nanti sekurang maksimal ya. Maksimal 23 titik untuk melaksanakan musyawarah virtual. Nah, dalam setiap titik, khususnya untuk teman-teman di daerah, kota kabupaten, itu kita akan melaksanakan musyawarah selama 1 hari. Berarti tidak memungkinkan kalau kita memakai handphone secara full 1 hari. Khawatir, ya. Nanti akan perangkatnya akan panas dingin nantinya, akan hareng gitu. Jadi kami menganjurkan ya sifatnya ini apa wajib ya nanti teman-teman menggunakan 1 perangkat. Laptop bisa, ya notebook bisa, atau komputer PC pun bisa. Gitu. Silakan nanti teman-teman, kalau kami percayalah, pengurus wilayah percaya teman-teman komputer itu udah bukan barang yang susah lagi gitu ya. Kalau tidak ada yang punya, bisa pinjem ya dalam waktu sehari itu untuk menggunakan untuk digunakan dalam musyawarah wilayah gitu. Nah, kenapa itu tadi pakai laptop? Karena itu tadi supaya perangkatnya tidak panas. Gitu ya, nanti semua berkumpul 3 orang utusan ya, kumpul di situ di dalam 1 ruangan ya, tentu dengan protokol kesehatan untuk menjaga jarak ya, menjaga jarak. Mungkin teman-teman juga bisa diperbolehkan juga membawa 1 pendamping. Yang jelas nanti kalau tidak salah OC itu mempersilahkan 3 utusan per daerah. Apakah nanti mau didampingi satu orang awas untuk ahli atau tiga orang itu termasuk orang yang awas sebagai pendamping, silahkan, itu teknis teman-teman. Yang jelas ada 1 pendamping awas, tujuannya ya untuk mempermudah jalannya musyawarah secara virtual. Misalnya membantu jalannya meeting virtual, mengoperasikan laptopnya umpamanya gitu ya. Atau kalau kiranya sudah mahir, ya tanpa pendamping juga tidak masalah gitu. Itu ya. 1. Yang kedua, pastikan akun Zoom itu dari sekarang sudah terbiasa yang akan digunakan untuk meeting virtual nanti, untuk musyawarah virtual. Ya. Akun Zoom-nya akun siapa, dan nanti panitia pengarah dan panitia penyelenggara nanti akan memverifikasi. Jadi nanti daftar namanya dari akun Zoom tersebut, gitu ya. Kemudian nanti ketika yang ketiga, nanti ketika meeting misalnya ada polling. Nah, kalau ketika ada polling, silakan nanti teman-teman di handphone masing-masing boleh join. Jadi menambahkan akun di bergabung ya, tapi masing-masing daerah tetap hanya tiga yang diperbolehkan. Bila mana harus membutuhkan polling ya. Nanti ada polling di sini di Zoom yang akan kemarin kita sudah praktekkan ke pengurus, alhamdulillah bisa. Nah, ini karena mohon maaf perangkat saya sedang dioperasi. Ini saya pakai perangkatnya Bapak Haji Syahril tadi sekalian di pengajian bulanan Kota Bandung. Nah, di sini settingannya berbeda, jadi belum saya setting lagi. Mudah-mudahan di meeting berikutnya bulan depan itu kita bisa latihan untuk menu polling, gitu. Baik, untuk sementara itu dulu dari SC. Ya, saya mewakili teman-teman SC. Ada Pak Ivan, ada Pak Aidin, dan Teh Yeni. Silakan bagi pengurus wilayah atau sampai lupa lagi, sampai penyelenggara Bapak Eman ingin menambahkan, silakan dinyalakan mic-nya ya. Silakan dinyalakan mic-nya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua SC yang sudah menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan bagaimana teknis nanti pelaksanaan kita menggunakan aplikasi Zoom berkenaan dengan niat kita, ikhtiar kita untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah 5 IPMI Jawa Barat dalam rangka memilih ketua yang baru, kemudian memilih juga jajaran Dewan Syuro Wilayah. Tentu kami dari panitia pelaksana mengharapkan bahwa ini dapat berjalan secara maksimal, sebagaimana diharapkan oleh kita semua. Lalu kemudian selain sukses dalam penyelenggaraan, ini juga sukses dalam pemilihan. Jadi kedua kesuksesan itu tentu merupakan keinginan kita semua, dan kalau itu sukses, maka Jawa Barat yang mengawali, yang mempelopori pelaksanaan musyawarah wilayahnya dengan menggunakan sistem virtual dan menggunakan aplikasi, ini dapat dijadikan sebagai contoh dan acuan bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Karena hanya Jawa Barat yang semestinya menyelenggarakan musyawarah wilayah ini, tapi juga ada wilayah-wilayah lain yang diantaranya adalah Jawa Tengah. Karena kondisi COVID-19 yang belum berakhir, maka wilayah ya DPW IPMI Jawa Tengah dengan sangat terpaksa menundanya. Nah, kita sebagai pelopor Jawa Barat mempelopori ini ya, mempelopori untuk bagaimana melaksanakan musyawarah wilayah 5 ini secara virtual. Ini juga tidak sedikit hambatan, tidak juga sedikit rintangan yang kita hadapi, terutama kemarin dari pihak Majelis Syuro Pusat itu sampai memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lumayan pelik, namun akhirnya dengan segala ikhtiar itu dapat kita laksanakan. Dan mudah-mudahan dengan segala ikhtiar yang serba terbatas dan serba kita mulai, ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian hari ini merupakan awal Pak Ketua koneksinya kayaknya ya. Pak Eman koneksinya jelek. Boleh disambung dulu Pak Ketua wilayah. Pak Happy. Barangkali mau menambah. Baik. Baik. Pertama, bahwa muswil virtual ini bagi saya pribadi dan pengurus wilayah adalah sebuah keniscayaan. Disebut keniscayaan adalah alasannya. Pertama, memang kondisi ini, wabah ini belum akan berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan kita tidak bisa terkatung-katung dalam serba ketidakpastian. Yang kedua, untuk maksud yang lebih besar, muswil virtual ini diharapkan kita ini sudah masuk era digital sekarang ini. Sudah hampir semua orang itu sudah menggunakan fasilitas ini untuk melakukan berbagai kegiatan dari jarak jauh. Seminar-seminar, rapat-rapat, bahkan sidang-sidang di pengadilan pun sudah banyak yang dilaksanakan secara virtual. Nah, mengapa tidak kita sebagai, katakanlah di masyarakat kaum minoritas yang kemampuan kita masih banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak meyakini kemampuan kita itu, kita coba untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu bisa. Dan ternyata memang bisa. Saya pribadi termasuk orang yang telat
untuk belajar dan menggunakan fasilitas ini. Tetapi ternyata bisa. Dan saya yakin juga ikhwan akhwat di berbagai daerah pun bisa. Jadi dengan optimisme yang 100%, saya pribadi merasa bahwa itu pasti bisa terjadi. Beberapa tahap beberapa tahap sudah kita lalui, termasuk melakukan rapat dengan berbagai pihak, termasuk Majelis Syuro dan pengurus pusat. Dan perlu diketahui, Majelis Syuro itu sudah mengajukan berbagai pertimbangan dan pertanyaan-pertanyaan kepada kita, kepada pengurus wilayah. Tapi alhamdulillah kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini bisa, insya Allah. Dan pasti kita perlu bukti dari daerah-daerah bahwa kita itu bisa. Dengan maksud itu kita sering mengadakan uji coba, sering mengadakan diskusi. Baik diskusi dari sisi teknis atau teknologi virtual ini, juga diskusi dari sisi teknis penyelenggaraan Muswil virtual. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pengarah, diharapkan daerah pertama menggunakan laptop atau komputer atau sejenisnya untuk kegiatan ini nanti. Jadi tidak menggunakan HP. Mengapa? Pertama, HP itu kekuatannya terbatas. Baterainya terbatas. Lalu mesinnya juga terbatas. Bisa-bisa panas dan lama-lama meledak. Oleh karenanya sangat kita anjurkan untuk menggunakan komputer dan laptop serta jenis-jenis perangkat lainnya. Nah, bagaimana kami belum punya, kata daerah, perangkat seperti itu. Insya Allah pengurus wilayah atau dewan pengurus wilayah akan memberikan fasilitas itu. Tentu dengan catatan kalau kita mampu. Ya, keinginan pasti kami akan memberikan fasilitas itu. Setiap daerah diberikan satu komputer, satu laptop. Kahayang waktu itu. Dan itu terus kita upayakan, tapi sampai hari ini belum menunjukkan titik terang. Jalan keluar lainnya bagaimana? Jalan keluar lainnya, insya Allah nanti disertai dengan undangan, disertai dengan formulir bakal calon baik ketua wilayah maupun anggota Dewan Syuro wilayah. Kita akan sertakan rekomendasi kepada pemerintah kota kabupaten setempat. Nah, pengalaman yang sudah kadang-kadang daerah nggak ngerti bagaimana cara menggunakan rekomendasi itu. Sifatnya rekomendasi atau pemberitahuan kita akan melaksanakan muswil. Seperti itu kan. Nanti pengurus daerah membuat lagi kepada pemerintah setempat. Baik wali kota atau bupati atau apapun atau dinas sosial dan lain-lain. Dengan lampiran rekomendasi dari panitia Muswil 5 ini. Isinya apa? Isinya minta bantuan. Bantuan apa? Pertama pemberitahuan bahwa kita ini diundang loh oleh panitia penyelenggara Muswil 5 itu untuk mengadakan musyawarah wilayah 5 di Jawa Barat, memberitahukan kepada pemerintah setempat. Kita diundang. Yang kedua, bahwa penyelenggaraan Muswil 5 ini akan dilakukan secara meeting room. Kita bilang aja begitu. Tempatnya di mana? Kata pemerintah nanti di sana itu ya. Kata bupati, kata wali kota, kata dinas sosial. Di mana kalian nanti bermusyawarah? Oh, kami akan bermusyawarah wilayah itu dengan menggunakan meeting room. Ya, Zoom Cloud Meeting itu nama aplikasinya. Kan? Secara meeting room, secara daring kita akan melaksanakan musyawarah wilayah. Lalu Bapak Ibu atau ikhwan akhwat pengurus daerah menyampaikan kebutuhan kita nanti dalam musyawarah itu nanti. Memang kami tidak berangkat ke Bandung, Pak. Nah, seperti itu. Kami tidak berangkat ke Bandung mengingat sedang maraknya wabah COVID-19 ini. Kita tidak berangkat ke Bandung. Tapi kita diharapkan berkumpul di satu tempat
yang sudah disepakati nanti. Apa yang kita butuhkan? Pertama, mudah-mudahan pemerintah setempat memfasilitasi kita ruangan plus wifi gratisnya, kan seperti itu. Dan wifi itu begini sebenarnya watak wifi itu. Itu bayar itu paket, Pak, per bulan itu paket. Jadi penggunaannya unlimited. Mau digunakan sebentar, mau digunakan lama, bayarnya tetap seperti itu. Maka sangat tidak dirugikan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten Bapak Ibu sekalian jika memberikan fasilitas Wi-Fi gratis kepada kita. Mereka tidak dirugikan, tidak lantas misalnya pulsa mereka terkuras, tidak. Karena itu sifatnya unlimited.